Tuh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bawa simele kopi jama, simele kopi saset, kopi saset. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam hari ini kembali kita disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya ibadah. Ini dina selapu dengan pilihan si Allah Ta'ala. Maka dengan sigirang hadir majelis yang seperti ini, itu orang-orang pilihan, sahabat-sahabat bajang sekalian. Angkano aparana do piralu peneng kedang papati deput sabar kecik menjak ada. Piralu pe umur sepuh hambaino 60-70 kan. Itu saja enggak nang kono suruh tersabar le waktu ini doang. Ono waktu sileno ono mati jana dararan sembayang kan. Nah, jadinya gitu kurang lebih, sehingga dararan ngaji dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang punya pertanyaan boleh menanyakan langsung di kolom komentar. Ya, ini assalamualaikum, izin nyimak Ustaz dari Darul Ihsan. Oi, ini Darul Ihsan ini toya itu nih katanya minum. Alaya Farisi arana ikin ini. Nah, anak toya rendi. Masa? Oh, nganoki. Oh, ya pendiga, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi di dalam suatu riwayat dijelaskan sab'atun itu nganalui nah yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Arale sopo riwayat jelasangna ara pitu golongan. Pitu golongan ini ngana era li akhirat ino bakalan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di akhirat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di akhirat ini kehidupan orang nyakit ngombe kesakit di kehidupan akhirat ini luar biasa, tidak seperti sakit yang di dunia. Mulai dunia jana narak dengan misalnya narak dengan di namu manganu nyuduh moton jari arak nanja ita mau ita boleh akhirat jendara tadah ngono. Nah di akhirat itu tidak ada dakwaan apa rana pada sering kita sebutin. Di akhirat itu denara matahari, tetapi rasa-rasanya matahari itu seperti satu jengkal di atas kepalanya kita. Di akhirat itu luruh parano mulus tanah ini. Jadi kata para ulama tuh saking lurus mulusnya tanah ini dakwaan parana nasaut teluk yang ujung timu atau ujung barat sampai ujung timu dia ingin bela-bela teluk ini gini kumbena saking mulus saking lolos bagusnya aparana pepe ini di akhirat padang mahsyar. Semua orang ketakutan, semua orang itu pengen supaya dapat apa namanya, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang itu mengharapkan syafaat dari sang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepu dengan malaikat. Nah sehingga dijelaskan aku mau pitu ini ya nana. Kalau yang 7 orang ini orang dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, ia aja tenang pitu ini nih. Pitu ini tenang yang diulah khawatir.
Dan lagi takut-takut, tenang, slow, santai si pitu ini jadi. Nah, si pitu ini. Nah, yang 7 ini dijelasin sama baginda Rasul. Siapa yang 7 ini? Disebutkan bahwa yang pertama di antara yang 7 itu adalah pertama al-imamul adil. Si pertama adalah imam, pemimpin yang adil. Biaran pemimpin yang adil. Pemimpin ini perlu tahu maksud ini kan dalam riwayat itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ini pemimpin. Maka semua kita bakalan dipertanyakan tentang kepemimpinan kita nanti di akhirat. Ibu Mumbita ku jadi pemimpin kan di man berari. Oh, dia pemimpin atas dirinya dan atas apa namanya? Awak, atas seluruh tubuhnya. Bagaimana dia jadi pemimpin? Dia belum punya anak, istrinya itu yang dipimpin. Bagaimana dia jadi pemimpin? Misalnya, oh jadi kepala desa, jadi presiden, jadi, nah masya Allah itu pemimpin. Bagaimana pemimpin si adil ini? Pemimpin yang adil itu diantaranya adalah dia itu dicintai sama rakyatnya dan dia juga mencintai rakyatnya. Dengan si tekangan nih si rakyatnya kencet dia ndah kangen dia tiba rakyatnya ini arana parana pemimpin yang adil. Selalu ini di akhirat luar biasa. Maka ini semua kita pemimpin angkano lepu tajamana ketanang si Allah Ta'ala. Ita kumbina putangane anak jadi kumbina ponang selalu anak dibakalan ditanyakan nanti di akhirat. Yang puna apa kan dalam Al-Quran, apa katanya dalam Al-Quran itu? Inna sam'a, sungguhnya sam'a ini pendengaran, wal basar penglihatan, inna sam'a wal basar wal fuad aten tanda, kullu dzalika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti di akhirat akan kita bertanggungjawabkan. Apa hiwah gawe nagita nahi mata dengar si telinga gawe nasi uma langkah nasi nae terlintas dalam hati selapu naino di akhirat kana kullu dzalika kana anhu mas'ula. Selapu na tagin takatanang era le akhirat umante kedung tengumbi naeno kadun tengumbi. Nah selapu ana nanti bakal tanyakan nanti di akhirat. Maka oleh karena itu kita ini termasuk mimpin selaku awak teh. Angkanus semuanya nanti bakalan ditanyakan di negeri akhirat. Kan batu-batur sekalian be inu ite ko nang inu. In khairan fa khaira wa in syarran fa syarra. Nah kan ngalo ambil yang anda sida ustaz mele sida makan durian ke ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah, melihat kita. Luwe ini le balik karena masya Allah. Ayo anterin kita. Kita dari Toya Aikmal Toya. Ayo kapan kesini anterin kita duriannya ya. Oke, jadi no pertama dengan sigan mau naungan era akhirat siapa itu? Imamul Adil. Masya Allah. Terima kasih banyak Din. Nok punti buka atau anu angkakan nabi Din. Terima kasih banyak Din, masya Allah. No, tetap milu Din deh, darah gawen deh. Oh apa le yang berbarang? Oh ya kita umur tuh kita nganti nih kan, masya Allah. Ya, nanti kita tunggu duriannya di Toya ya. Oke, yang kedua. Nah, ini si kedua ini hebat ini. Siapa yang kedua yang berikan naungan nanti di akhirat? Nih, apa ngana? Syabun. Nah, syabun nasya'a fi ibadatillah. Ini si kedua ini yang nomor 2 yang bakalan mendapatkan naungan nanti di akhirat. Sayino syab. Syab ini mun bahasan tekanak bajang. Nasya'a fi ibadatillah, anak bajang yang hidupnya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
mungkin bakat toan itu ya karena bajang sebut tekan deh karena dengan toa sebut ini. Kenapa yang bajang disebut? Kenapa enggak orang tua disebut dalam riwayat ini? Ini riwayatnya muttafaqun alaih. Secara muttafaqun alaih sini sahih. Bahasanya sahih. Kasan sahih. Nah, apa karena muttafaqun alaih? Nah, jadi oke, nanti kita jawab ya teman-teman. Cerina yang kedua itu artinya apa? Orang-orang bajang, nina ataupun mama. Yang dimana bajangnya itu dia gunakan untuk apa? Nasya'a fi ibadatillah. Dia itu bajangnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, si pertama bajang. Kenapa disebut bajang? Kan dia tua sebut teh. Kenapa? Pertama kata para ulama disebut anak bajang kenapa? Karena yang namanya anak bajang ini cobaan hidupnya beda daripada si lain. Yang ku tersemelen terselepu na tercoba, kan? Nah, selepu mencoba anak-anak bajang ini nih. Dia ibu penasaran. Nah, cobaan hidupnya beda. Kan nikah lain masih nak beda. Terus amuna kan dia sebut toa le itu, ngene. Amuna dengan toa sebutan si para ulama nih. Kalau ada orang udah umur 40 tahun, setelah umur 40 tahun masih doang di baju, ditakutkan orang tersebut meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah nih? Cengiyo mati ya, cengiyo mati ya. Paman Harim kira umur deh 40 ki. Paman awal lara lagi. Deman petang desa, deman. Oh, berarti masih panjang. Nah, ini dengan si umur petang desa ini mana? Kalau mau nawa umur petang desa pun dia baju mana ditakutkan mati ya ini suul khotimah. Kenapa? Hati maksud tenang pada itu terlebih berhati-hati kan. Nah ini nomor 2 apa ini anak bajang yang selalu dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya luwe. Ibadah ino ndekna samanta aparana naning masjid di semanta ino ndekna samanta tetap lalu ngaji ndekna semanta ino ibadah itu banyak. Misalnya ndekna baju ngaji lagu lah ndekna tonggi tak batu repot milu betulung ibadah ya. Kita na misal sama tonjari karena bukan apa karena butuhan kanokane adikna karena ya luwe arah rezeki lebihna ibadah ya. Arak misalnya sama tonjari karena ngandongannya kok ini milih ketinggalan mau narak pokoknya bagus ibadah. Nah temina amat tonjari senyum ibadah. Mina amat sama tonjari ente bahagia itu juga ibadah. Maka sebisa mungkin. Nah ini kedua kena sayino syabun anak bajang. Yang bagaimana? Yang dimana anak bajang ini itu hidupnya adalah untuk Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini nomor 2. Nah maka itu ini alhamdulillah masih kita termasuk anak-anak bajang si luar biasa sehingga terpacu-pacu. Nanti narak karena terlambat ini jadi dengan pacinu darat. Dulu di Mesir mungkin saya pernah sebut arana Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Imam Izzuddin bin Abdus Salam tok ada pemilih baju ke umur kurang lebih wah 50 tahun 50-an tahun baru rasadina hidayah si Allah Ta'ala untuk ngombe milih belajar untuk ilmu lagu setelah na baju tok ada jadi ulama beli jadi sultanul ulama apa sultanul ulama jadi raja dengan para ulama. Jadi para ulama nanti man rani berkomentar kecuali nara izin dengan beliau wah bakatan le beliau. Kenapa? Saking hebat nesan beliau. Padahal umur pira 50 tahun pun boleh belajar. Ada seorang ulama besar namanya Allahumma shalli ala sayyidina. Ia beliau sini Fudail bin Iyad. Mungkin sering kita nyebut beliau itu seorang pembunuh bayaran. Jadi membahas dengan kebegal bina bait barang dengan bina semati dengan
tobat kepada Allah Ta'ala wa umurna kurang lebih katanya para ulama tuh sekitar 20-an tahun dewa senyum mengenai beliau. 20-an tahun dia senyum. Kumbe apa dia senyum apa iki? Yang ingat dosa salah gawe apa bajang. Ya ingat teh menanya mati menambe pepandangan ino ingat teh ngana 20 tahun ngana dia senyum. Baru na senyum piran. Papahna mati anaknya paling kangen. Dia senyum kapan? Ketika anaknya yang paling dia kangen itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebingung dengan kan ditanya, "Kenapa kok ketika anakmu diambil engkau senyum? Padahal rubinya dia tuang kita itu senyum ngana?" Idam banyun luntut tiba-tiba teduh nangis tiba-tiba. Kenapa ngana? Oh, ternyata apa jawaban beliau? Satu jawabannya, kenapa kemarin saya tidak pernah senyum? Yang pertama, karena kemarin itu saya selalu mengingat dosa salah saya. Dosa salah ada yang ingat yang pendarangan senyum ngana. Terus mereka kan dari ngana mati aja anak dan kebalik ini no. Dengan jana mau mati anak kena nangis. Ya jana mati anaknya senyumnya. Kenapa ditanya? Oh, karena pada saat ini saya ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang bahasan tenu ikhlas ya saya angana nerima apa rana kadar ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang pokna nganu angkuna. Nah, ini kurang lebih ini. Nah, ini si nomor 2 di antara orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di akhirat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang seperti yang tadi dengan sino nasya'a fi ibadatillah, kanak bajang simbe bajangan ino kedua ibadah bagus-bagus lagu nak kata toa ba tepai cuin lah kan. Nah, ini si nomor 2 insyaallah bakalan kita lanjutkan si berikutnya telu 4 5 6 itu pada pertemuan berikutnya nangka terlebih ke tanya jawab. Nah, nangka mana kan ini yang fotosa apa lo ini live juga.